Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di episode kali ini. Kita akan membahas tentang ilmu. Begitu pentingnya yang namanya ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat pertama menerima wahyu, yaitu Iqra, perintah membaca. Baca di sini bermakna bukan hanya lisan, bukan hanya pandangan, tetapi makna Iqra di sini begitu luas. Bacalah, belajarlah. Maksudnya belajar dengan segala apa yang terjadi, belajarlah alam ini. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, diberitahulah semua nama-nama. Dalam agama memerintahkan kita menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, saat kita dilahirkan sampai akhir hayat kita. Jadi menuntut ilmu itu tidak mengenal usia, dari anak kecil sampai orang tua. Minal mahdi ilal lahdi, sejak kita dilahirkan sampai akhir hayat kita. Sangat berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti beda. Jangankan pola pikir, jangankan sudut pandang, gaya jalannya saja berbeda. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini saya lebih spesifik untuk membahas tentang ilmu agama. Albert Einstein mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama itu bagaikan orang lumpuh, dan agama tanpa ilmu itu bagaikan orang buta. Jadi begitu pentingnya yang namanya ilmu pengetahuan agama. Namun ilmu manakah yang dimaksud? Seperti apakah orang berilmu itu? Orang yang berilmu dengan orang yang mempunyai pendidikan tinggi itu berbeda. Bisa saja orang berilmu tapi dia tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Bisa saja orang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan formal yang tinggi, S1, S2, S3, doktor ya, tapi dia tidak berilmu. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena orang yang berilmu sesungguhnya adalah orang yang mendapatkan ilmu yang membuat dirinya makin merendahkan diri di hadapan Allah dan menghargai sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu adalah orang yang mendapatkan ilmu bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi sesama ciptaan Tuhan. Orang yang berilmu adalah orang yang mendapatkan ilmu membuat hatinya merasa tenang, membuat hatinya merasa damai, membuat dirinya selalu dirindukan, membuat perdamaian di mana dia berada. Itulah orang yang berilmu. Kadang kita jumpai orang yang sudah berpendidikan tinggi, S1, S2, S3, sudah dokter. Saking tingginya pendidikan formalnya, titelnya lebih panjang dari namanya. Tapi itu tidak menjamin bahwa dia adalah orang yang berilmu. Kenapa? Ada juga kita jumpai gelarnya S1, S2, S3, setelah kembali ke daerahnya, kembali ke kampungnya, tak ada yang bisa membodohinya. Tetapi malah sebaliknya, dia yang membodohi orang-orang di kampungnya, orang-orang di daerahnya. Dia yang menipu orang-orang di daerahnya. Dia mendapatkan ilmu dalam proses pendidikan formalnya, tetapi setelah pulang ke daerah, pulang ke kampung, dia malah membuat kegaduhan, dia malah membuat kerusakan, dia malah membuat kebencian, dia malah membuat perpecahan. Bukan ini yang dikatakan orang berilmu. Begitupun ada saudara kita saat ini. Kondisi sekarang sangat miris. Baru belajar 1 atau 2 ayat dari Al-Quran, baru belajar dari Google, baru belajar dari YouTube 1-2 menit saja, langsung merasa dirinya paling hebat, membuat dirinya sombong. Inilah keluar dari nilai ilmu yang sesungguhnya. Baru belajar dari Google, belajar 1 ayat, 2 ayat dari Al-Quran, baru belajar dari YouTube, langsung seenaknya mengklaim orang lain sesat, orang lain kafir. Inilah kerjanya, hanya mengkafirkan orang Islam. Padahal ulama-ulama kita sudah sibuk mengislamkan orang kafir. Malah dia sebaliknya, malah mengkafirkan orang Islam. Inilah yang miris saat ini. Menuntut ilmu yang membuat dia makin sombong. Padahal sesungguhnya tujuan ilmu membuat diri kita makin merendah di hadapan Allah. Menuntut ilmu membuat pandang enteng, membuat melihat saudaranya, memandang enteng saudaranya, melihat saudaranya lebih hina daripada dirinya. Inilah yang membahayakan sahabat-sahabatku sekalian. Karena dia berpendidikan tinggi, dia seolah-olah mau hidup sendiri.
tidak peduli dengan kehidupan sosial, tidak peduli dengan orang-orang sekitar, bukanlah ini yang dikatakan berilmu. Bukankah ilmu itu adalah jalan menuju kedamaian, jalan menuju keselamatan, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kenapa ada ilmu yang menyesatkan? Ada juga ilmu yang membuat orang makin benci kepada sesamanya, ilmu yang membuat hatinya membenci kepada sesamanya, ilmu yang membuat dirinya makin sombong, ilmu yang membuat dirinya egois, ilmu yang membuat dirinya hidup seolah-olah sendiri, merasa sombong. Itulah ilmu yang tidak benar, sahabat-sahabatku. Tujuan ilmu adalah membuat diri kita makin merendah di hadapan Allah, menghargai sesama ciptaan Allah. Tujuan ilmu adalah untuk bermanfaat bagi diri pribadi, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ilmu adalah menyejukkan hati, mendamaikan hati. Dimanapun kita berada, kita selalu bermanfaat. Dimanapun kita berada, selalu menebarkan manfaat. Itulah tujuan ilmu, bukan malah sebaliknya. Sahabat JK dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta membawa keindahan dalam hidup ini, ilmu membawa kemudahan dalam hidup ini, dan agama mengarahkan kita dalam mengarungi kehidupan menuju keselamatan. Cintailah ilmu agama, maka kita akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.